Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah. Ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Ayah, engkau lebih berharga dari uang itu. Salah satu dai berkata, ada seorang laki-laki memiliki hutang, dan pada suatu hari datanglah kepadanya pemilik hutang, kemudian mengetuk pintunya. Selanjutnya salah seorang putranya membukakan pintu untuknya. Dengan tiba-tiba, orang itu mendorong masuk tanpa salam dan penghormatan, lalu memegang kerah baju pemilik rumah seraya berkata kepadanya, "Bertakwalah kepada Allah, bayar hutang-hutangmu." Sungguh aku telah bersabar lebih dari seharusnya. Kesabaranku sekarang telah habis. Sekarang kamu lihat apa yang kulakukan terhadapmu, hai laki-laki. Pada saat itulah sang anak ikut campur. Sementara air mata mengalir dari kedua matanya saat dia melihat ayahandanya ada pada kondisi terhina seperti itu. Dia berkata, "Berapa hutang yang harus dibayar ayahku?" Dia menjawab, 70.000 rial. Berkata sang anak, "Lepaskan ayahku, tenanglah, bergembiralah. Semua akan beres." Lalu masuklah sang anak ke kamarnya, di mana dia telah mengumpulkan sejumlah uang yang bernilai 27.000 rial dari gajinya untuk hari pernikahan yang tengah ditunggunya. Akan tetapi dia lebih mementingkan ayahanda dan hutangnya daripada membiarkan uang itu di lemari pakaiannya. Sang anak masuk ke ruangan lantas berkata kepada pemilik hutang, "Ini pembayaran dari hutang ayahku, nilainya 27.000 rial. Nanti akan datang rizki, dan akan kami lunasi sisanya segera dalam waktu dekat insya Allah." Di saat itulah, sang ayah menangis dan meminta kepada lelaki itu untuk mengembalikan uang itu kepada putranya, karena ia membutuhkannya, dan dia tidak punya dosa dalam hal ini. Sang anak memaksa agar lelaki itu mengambil uangnya, lalu melepas kepergian lelaki itu di pintu sambil meminta darinya agar tidak menagih ayahnya. Dan hendaknya dia meminta sisa hutang itu kepadanya secara pribadi. Kemudian sang anak mendatangi ayahnya, mencium keningnya seraya berkata, "Ayah, kedudukan ayah lebih besar dari uang itu. Segala sesuatu akan diganti jika Allah Azza wa Jalla memanjangkan usia kita dan menganugerahi kita dengan kesehatan dan afiah." Saya tidak tahan melihat kejadian tadi. Seandainya saya memiliki segala tanggungan yang wajib ayah bayar, pastilah saya akan membayarkan kepadanya.
Dan saya tidak mau melihat ada air mata yang jatuh dari kedua mata ayah di atas jenggot ayah yang suci ini. Lantas sang ayah pun memeluk putranya, sembari sesegukan karena tangisan haru. Menciumnya seraya berkata, "Mudah-mudahan Allah meridai dan memberikan taufik kepadamu wahai anakku, serta merealisasikan segala cita-citamu." Pada hari berikutnya, saat sang anak sedang asyik melaksanakan tugas pekerjaannya, salah seorang sahabatnya yang sudah lama tidak dilihatnya datang menziarahinya. Setelah mengucapkan salam dan bertanya tentang keadaannya, sahabat tadi bertanya, "Ahi, saudaraku, kemarin salah seorang manajer perusahaan memintaku untuk mencarikan seorang laki-laki muslim. Terpercaya lagi memiliki akhlak mulia yang juga memiliki kemampuan menjalankan usaha. Aku tidak menemukan seorang pun yang kukenal dengan kriteria-kriteria itu kecuali kamu. Maka apa pendapatmu jika kita pergi bersama untuk menemuinya sore ini?" Maka berbinar-binarlah wajah sang anak dengan kebahagiaan, seraya berkata, "Mudah-mudahan ini adalah doa ayah. Allah Azza wa Jalla telah mengabulkannya." Maka dia pun banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Pada waktu pertemuan di sore harinya, tidaklah manajer tersebut melihat kecuali dia merasa tenang dan sangat percaya kepadanya, dan berkata, "Inilah laki-laki yang tengah kucari." Lalu dia bertanya kepada sang anak, "Berapa gajimu?" Dia menjawab, "Mendekati 5.000 rial." Dia berkata, "Pergi besok pagi, sampaikan surat pengunduran dirimu. Gajimu 15.000 rial, bonus 10% dari laba. 2 kali gaji sebagai tempat dan mobil. Dan 6 bulan gaji akan dibayarkan untuk memperbaiki keadaanmu." Tidaklah pemuda itu mendengarnya, hingga dia menangis sambil berkata, "Bergembiralah wahai ayahku." Pun bertanya kepadanya tentang sebab tangisannya. Maka pemuda itu pun menceritakan apa yang telah terjadi 2 hari sebelumnya. Maka manajer itu pun memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Adalah hasil dari labanya pada tahun pertama. Tidak kurang dari 1/2 miliar rial berbakti kepada kedua orang tua adalah bagian dari ketaatan terbesar, dan bentuk takarub kepada Allah Azza wa Jalla yang teragung. Dengan berbakti kepada keduanya rahmat-rahmat akan diturunkan, segala kesukaran akan disingkapkan. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengaitkan antara berbakti kepada kedua orang tua dengan tauhid. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, 'Ah,' dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
Al-Isra 23 di dalam Sahihain. Dari hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amal mana yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, salat pada waktunya. Kukatakan lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kukatakan, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah. Hr. Al-Bukhari Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang atas kalian Uwais bin Amir bersama dengan penduduk Yaman dari Murad kemudian dari Korn. Dulu dia kena penyakit sopak, kemudian sembuh darinya kecuali selebar koin uang dirham. Dia punya seorang ibu yang dulu dia berbakti kepadanya. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, pastilah akan dipenuhinya. Maka jika kamu mampu dia beristighfar untukmu, maka lakukanlah. Hr. Muslim. Ini pula Hiwah bin Syuraih. Dia adalah salah seorang imam kaum muslimin dan ulama yang terkenal. Dia duduk pada halakohnya mengajar manusia. Berbagai talib, penuntut ilmu, datang kepadanya dari segenap tempat untuk mendengar darinya. Maka suatu ketika ibunya berkata kepadanya, saat dia berada di tengah-tengah muridnya, berdirilah wahai Hiwah, beri makan ayam. Maka dia pun berdiri dan meninggalkan kajian. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Ketahuilah wahai saudaraku yang tercinta, bahwasanya termasuk pintu-pintu sorga adalah babul walid, pintu berbakti kepada orang tua. Maka janganlah kehilangan pintu tersebut, bersungguh-sungguhlah dalam menaati kedua orang tuamu. Demi Allah, baktimu terhadap keduanya termasuk di antara sebab-sebab kebahagiaanmu di dunia akhirat. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan taufik kepadaku dan seluruh kaum muslimin untuk berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada keduanya. Wallahu alam, demikian kisah motivasi ini. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.